Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan nama saya Fadila Masari, BP 2010 113127. Sebelumnya saya minta izin dulu kepada Ibu untuk mempresentasikan tentang analisis kasus korupsi oleh pegawai pajak Rafael Aluntri Sambodo. Sebelumnya, saya akan menceritakan terlebih dahulu kronologi kasus korupsi pegawai pajak Rafael Aluntri Sambodo. Em, Kasus ini bermula dari masalah penganiayaan yang dilakukan oleh anak Rafael yakni Mario Dandi Satrio yang berumur 20 tahun terhadap David Latuhamina yang berumur 17 tahun, anak dari salah satu pengurus GP Ansor. Kasus penganiayaan ini berujung kepada kepolisian setelah David terbaring koma di ICU dan ramai dibahas di media sosial, yang mana berdasarkan penelusuran tim Polres Metro Jaya Jakarta Selatan diketahui penganiayaan ini berlangsung di kawasan Ulu Jami yang Pesanggarahan di Jakarta Selatan dan terjadi pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 7:30 waktu Indonesia bagian Barat. Polres menjelaskan motif kekerasan terhadap anak yang dilakukan tersangka ini karena ada unsur emosional. Mario tersebut usai mendengar informasi dari teman wanitanya yang berusia 15 tahun berinisial A yang menerima perbuatan tidak baik dari korban yang pernah dekat dengan si A ini. Kasus penganiayaan ini ramai di media sosial, berujung pada sorotan harta kekayaan ayah dari pelaku yang merupakan pejabat pajak. Pelaku kerap memamerkan motor dan mobil mewah di media sosialnya, yang membuat para warganet mengistikrasi asal dari harta kekayaan orang tuanya. Para netizen juga mempertanyakan Jeep Rubicon yang tak masuk dalam LHKPN dan bahkan menunggak pajak. Pertanyaan-pertanyaan netizen antara lain membanjiri kolom komentar Instagram Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sri Mulyani akhirnya merespon keriuhan di jagat media sosial tersebut meski tengah melakukan lawatan ke India. Ia pun mengeluarkan pernyataan lawatan ke India di akun media sosialnya pada Rabu tanggal 22 Februari 2023 yang mengancam gaya hidup mewah pegawai Kementerian Keuangan maupun keluarganya. Sri Mulyani juga meminta Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Rafael yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 Februari. Pada hari yang sama, saat pemeriksaan, Rafael menyampaikan permintaan maaf terkait kasus yang dilakukan anaknya. Permintaan maaf tersebut ditujukan kepada keluarga korban, PBNU, dan GP Ansor. Diketahui korban David merupakan anak dari salah satu pengurus GP Ansor. Rafael mengatakan, saya ingin menegaskan bahwa hal ini merupakan masalah pribadi keluarga kami dan kami akan mengikuti seluruh proses hukum yang sedang berjalan dengan ketentuan yang berlaku, ujarnya dalam video keterangan tersebut pada hari Kamis. Ia juga menanggapi terkait yang ramai di publik menyoroti harta kekayaannya. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, saya siap memberikan klarifikasi atas harta kekayaan yang saya miliki. Saya siap mengikuti seluruh kegiatan pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, kata Rafael. KPK pun buka suara terkait kejanggalan harta kekayaan Rafael Alun yang disoroti netizen. Deputi Pencegahan KPK Pahala Nihanggolan menyebut laporan kekayaan Rafael yang mencapai sekitar 56 miliar tidak sesuai dengan profit kekayaannya. Menurut dia, tidak ada yang larangan bagi penyebar untuk mempunyai aset atau harta kekayaan dalam jumlah besar. Namun, profit kekayaan harus sesuai, bukan dilarang. Kalau dilihat dari enhancement, banyak harta kekayaan jumbo yang jadi masalah, profitnya nggak match gitu. Jadi harta jumbo kalau profitnya match nggak apa-apa. Misalnya bapaknya Sultan warisannya banyak, ada juga pejabatnya begitu, kata Pahala Nainggolan di Jakarta, Kamis tanggal 4 Februari. Meski demikian, menurut dia KPK belum melakukan pemeriksaan detail terkait harta kekayaan Rafael, hanya memastikan harta kekayaan Rafael tidak sesuai dengan profitnya sebagai penjabat. Kementerian Keuangan akhirnya menggelar konferensi pers pada Jumat tanggal 24 Februari yang dihadiri langsung jajaran pejabat Kemenku di kantor Ditjen Pajak dan Sri Mulyani melalui video konferensi dari India.
Sri Mulyani dalam konferensi pers tersebut mengumumkan pencopotan Rafael dari jabatannya demi kelancaran pemeriksaan terkait kewajaran dan harta kekayaan pejabat eselon 3 tersebut dalam rangka untuk Kemenku mampu melakukan pemeriksaan. Maka mulai hari ini, Saudara Rafael dicopot dari tugas jabatannya, ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Jumat 24 Februari 2023. Sri Mulyani menjelaskan dasar pencopotan Rafael dari jabatan struktural dalam pasal 31 ayat 1 PP 294 tahun 2021 mengenai disiplin bagi pajak sipil. Inspektur Jenderal Irjen Kemenku Awam Nur Waman dalam konferensi pers yang sama dengan Sri Mulyani menyatakan belum bisa melaporkan temuan awal dari pemanggilan dilakukan bersama Unit Kepatuhan Intelijen DJP kemarin, yang menyebut butuh beberapa hari untuk memperoleh hasil pemeriksaan. Intinya, kami cocokkan antara yang dilaporkan dengan kemampuan ekonomisnya. Penghasilan mungkin pajak juga, apakah dia ada warisan atau penghasilan lain. Nggak sampai di situ, kami juga kerjasama dengan instansi terkait seperti KPK, PPATK, dan informasi lainnya. Kata Awam, ditemui di kantor pusat DJP, adapun meski sudah dicopot dari jabatannya, Rafael masih berstatus sebagai PNS. Ia tetap menerima gaji pokok, tetapi tak berhak mendapatkan tunjangan yang sebenarnya menjadi penyumbang terbesar penghasilan pegawai pajak. Berikut contoh surat dakwaan terhadap Rafael Trisambodo ini. Nomor register perkara 125 garis miring pidana khusus TPK garis miring 2003 garis miring Kejari titik JKT titik PST. Identitas terdakwa nama lengkap Rafael Alun Trisambodo, tempat lahir Yogyakarta, umur 55 tahun, tanggal lahir 11 Agustus 1967, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ganesha 2 RT 12 RW 50, Mujamuju, Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, agama Katolik, pekerjaan Kepala Bagian Umum di DJB Kanwil, Jakarta Selatan. Contoh penahanannya terdapat terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara. Ditahan 1, ditahan penyidik 15 April sampai dengan 10 Mei 2023. Yang kedua diperpanjang jaksa penuntut umum tanggal 11 Mei sampai dengan 2 Juni 2023. Yang ketiga oleh jaksa penuntut umum 3 Juni sampai dengan 24 Juni 2023. Selanjutnya penahanan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat 17 Juli 2023. Contoh dakwaannya yang pertama bahwa ia terdakwa Rafael Alun Trisambodo yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Kantor Wilayah Jakarta Selatan telah melakukan tindak pidana dengan melakukan penyamaran harta kekayaan dengan menggunakan nominit yang mana telah ditelusuri harta kekayaan terdakwa mencapai 56,1 miliar rupiah. Bahwa berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara LHKPN, harta kekayaan terdakwa nilainya terpantau melonjak dari tahun ke tahun. Kenaikan tertinggi terjadi sepanjang 2013 sampai 2015, yakni sebesar 17,86 miliar. Lalu melonjak sebesar 39,34 miliar per 12 Oktober 2015. Kemudian kenaikan harta signifikan terjadi pula pada sepanjang 2019 sampai 2020 dalam kurun waktu setahun. Harta kekayaan bertambah sebanyak 11,35 miliar dari sebesar 44,27 miliar per 31 Desember 2019 menjadi 55,65 miliar per 31 Desember 2020. Hingga akhirnya harta kekayaan terdakwa kembali naik lagi sebesar 460 juta sehingga menjadi sebesar 56,1 miliar hingga menurut LHKPN KPK per 31 Desember 2021. Bahwa selain ditemukannya nilai harta kekayaan, terdakwa juga nilai harta kekayaan mencapai 56,1 miliar. Juga ditemukan fakta-fakta lain yang membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan penyamaran harta kekayaan. Temuan tersebut antara lain yang pertama mobil Rubicon yang digunakan oleh Mario Dandi atas nama orang lain yang tinggal di sebuah gang di Bilang, Jakarta Selatan. Yang kedua, Harley Davidson yang digunakan oleh Mario Dandi Satrio diketahui tanpa surat resmi. Yang ketiga, rumah besar di Manado atas nama istri Rafael hanya dikenakan pajak 326 juta. Yang tiga, KPK pernah menerima laporan kejanggalan harta Rafael pada tahun 2021.
Lanjutannya, bahwa selain ditemukan nilai harta kekayaan terdakwa yang mencapai 56,1 miliar, juga ditemukan fakta-fakta lainnya yang membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan penyemaran harta kekayaan. Ditemukannya antara lainnya pertama, maaf sebelumnya, terdakwa Rafael Alun Trisambodo masuk ke dalam penjabat daftar merah atau risiko tinggi harta bermasalah di Kementerian Keuangan. Kemudian perbuatan terdakwa sebagaimana diatur diancam pidana pada pasal 2 ayat 1, pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Pemberantas Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pasal 55 ayat 1 KUHP, bahwa yang terdakwa Rafael Alun Trisambodo yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Kantor Wilayah Jakarta Selatan telah melakukan tindak pidana korupsi dengan melakukan penyamaran harta kekayaan dengan menggunakan nominat yang dimana telah ditelusuri harta kekayaan terdakwa mencapai 56,1 miliar. Bahwa berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN, KPK harta kekayaan terdakwa nilainya terpantau melonjak dari tahun ke tahun. Kenaikan tertinggi sepanjang 2013 sampai 2015, yakni sebesar 17,86 miliar, lalu melonjak menjadi sebesar 39,34 miliar per 12 Oktober 2015. Kemudian kenaikan harta yang signifikan terjadi pula sepanjang 2019 sampai 2020. Dalam kurun waktu setahun, harta terdakwa bertambah 11,35 miliar dari sebesar 44,27 miliar per 31 Desember 2019 menjadi 55,65 miliar per 31 Desember 2020. Hingga akhirnya harta terdakwa kembali lagi sekitar 450 juta sehingga menjadi sebesar 56,1 miliar menurut LHKPN KPK per 31 Desember 2021. Selanjutnya, bahwa setelah ditemukannya nilai harta kekayaan terdakwa yang mencapai 56,1 miliar, juga ditemukan fakta-fakta lainnya yang membuktikan bahwa terdakwa telah membuat penyemaran harta kekayaan. Yang ditemukan antara lain mobil Rubicon yang digunakan Mario Dandisatrio atas nama orang lain yang ditinggal di Gang Bilangan, Jakarta Selatan. Yang kedua, Harley Davidson yang digunakan Mario David dan Disatrio yang diketahui tanpa surat resmi. Yang ketiga, rumah besar di Manado atas nama istri Rafael yang dikenakan pajak 326 juta. Yang keempat, KPK pernah menerima laporan kejanggalan harta Rafael pada tahun 2012. Kemudian terdakwa Rafael Alun Trisambodo masuk ke dalam penjabat daftar merah risiko tinggi harta bermasalah di Kementerian Keuangan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pidana pada pasal 2 ayat 1, pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pasal 55 ayat 1. Ke 1 KUHP pasal 30, pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pasal 55 ayat 1 KUHP. Jadi begitulah contoh dakwaan yang diajukan kepada Rafael. Jadi terdapat kronologis surat dakwaan dan dakwaan yang telah saya sampaikan dan saya telah paparan di materi tentang analisis pegawai pajak oleh Rafael Alun Trisambodo ini. Begitulah hasil diskusi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.